Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dusyan Amrisa, NPM 183510257, kelas 5E, mata kuliah Pemrograman Visual, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Di sini saya membuat suatu aplikasi sederhana yang mana kita bisa melakukan penginputan data. Di sini kita bisa melakukan penginputan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Untuk kontrolnya di sini saya menggunakan button yang mana akan ditampilkan di dalam satu form dengan nama form home, dan kita langsung saja coba input data mahasiswa. Begini tampilan dari form input data mahasiswa. Terdapat 6 entitas, yaitu NPM, nama kelas, nomor KTP, tempat lahir, dan alamat. Nah, untuk NPM dan KTP di sini saya sudah mengesetnya tidak bisa kita inputkan menggunakan huruf. Jadi, seperti biasa kita menginputkannya dengan angka. Ketika kita mencoba menekan keyboard huruf, maka tidak akan tertampil. Seperti sekarang saya sedang menekan tombol D, tidak bisa. Kita langsung isi saja dengan angka 1835 10257, kemudian namanya itu Dewi, dan kelasnya itu 5E, nomor KTP-nya terserah saja, apa saja, tempat lahirnya itu Bekasi misalnya, alamatnya itu Jalan Sudirman misalnya. Kemudian kita klik tombol button submit. Nah, di sini data yang kita inputkan tadi kita tampilkan di dalam data grid view seperti ini. Oke, kita coba juga input data dosen. Ini adalah tampilan dari form data dosen. Di sini sama seperti sebelumnya, NIDN dan nomor KTP itu tidak bisa kita inputkan dengan huruf. Jadi kita hanya bisa menginputkannya dengan angka. Kita isi saja. Kemudian namanya misalnya Budi. Nomor KTP-nya misalnya ya terserah saja. Tempat lahirnya itu kita bikin Bandung. Kemudian alamatnya Jalan Pepaya. Oke, kita submit. Sama seperti sebelumnya, dia juga akan menampilkan seperti di bawah ini. Oke, kita lanjut menginputkan data mata kuliah. Untuk kode mata kuliah di sini saya tidak mengesetnya karena kode mata kuliah ini biasanya kita menginputkannya itu kombinasi antara huruf dan angka biasanya. Kita coba saja A001 misalnya, nama mata kuliahnya itu basis data. Deskripsinya kita bisa bikin terserah. Kita bikin saja jam 7, kita submit. Akan tampil seperti ini. Oke. Nah, untuk dalam proses pembuatannya ini, untuk form satunya itu isinya kan cuma button ya. Kita langsung saja ke form 2. Nah, di sini. Oke. Di sini kita akan mendeklarasikan suatu variabel data table. Kemudian kita akan membuat try catch. Nah, try catch di sini akan membantu kita dalam menangani jikalau adanya nanti error. Kemudian di sini, bagian ini kita akan membuat bagian atas dari form tersebut yang kita lihat tadi. Bisa dibilang juga itu judulnya atau headernya boleh. Di sini kita set NPM, KTP, namanya kelas, dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian button submit, setelah kita isi tadi, dan di bagian button submit ini kita akan melakukan prosesnya. Di sini saya juga membuat try dan catch, kemudian kita deklarasikan variabel NPM, KTP, nama kelas, tempat, alamat. Nah, kemudian di sini ada validasi. Validasi di sini adalah fungsinya ketika kita lupa menginputkan
salah satu dari form tersebut nanti akan muncul pemberitahuan atau pop-up menyatakan bahwa data tidak bisa disimpan. Kita harus mengeceknya kembali. Kemudian dari variabel yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita deklarasikan tadi, akan kita samakan dengan inputan kita. Di sini inputan kita txt npm, txt ktp, nama, kelas, dan lain-lain. Kemudian dari kita buat suatu variabel baru lagi, di mana nanti akan kita samakan dengan kelasnya. Sebelum kita sudah membuat kelas yang namanya npm ktp yang isinya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Dan di akhirnya kita juga membuat try dan catch. Untuk bagian bawah ini adalah sintaks keypress, di mana kita itu tidak bisa menginputkan huruf seperti untuk npm, nidn, kemudian nama ktp, ya seperti ini. Selanjutnya, untuk form 3 itu untuk dosen, data dosen. Sama seperti sebelumnya, kita juga mendeklarasikan data table. Kemudian kita juga membuat try dan catch, dan kita membuat header dari data grid view-nya. Ada NIDN, KTP, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian kita di dalam button submit-nya ini kita juga membuat try dan catch, sama seperti sebelumnya kita deklarasikan juga variabelnya. Kemudian kita buat validasinya juga. Ketika salah satu tidak diisi, maka akan muncul warning atau pop-up. Dan kita juga di sini mengeset dari variabel kita tadi. Kemudian kita buat variabel baru yang akan menangkap hasil dari set yang sebelumnya. Kemudian di akhir kita juga membuat try dan catch. Dan di bagian ini kita juga mengeset bahwa NIDN dan KTP itu tidak bisa kita inputkan dengan huruf. Selanjutnya untuk form yang keempat. Form keempat ini mata kuliah. Hampir sama juga seperti sebelumnya, kita mendeklarasikan data table. Kemudian kita membuatkan header-nya atau judulnya di bagian atas. Header kolomnya, nama kolomnya. Kemudian kita juga di setiap ini kita juga membuat try dan catch. Kemudian di bagian button submit-nya juga kita deklarasikan kode MK, nama MK, deskripsi. Kemudian kita juga set, kemudian kita samakan, dan ini akan menangkap dari hasil yang kita samakan tadi. Oke, di bagian form 4 ini saya tidak mengeset, karena di bagian kode mata kuliah itu kita menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Kemudian kita lanjut ke kelas. Di kelas 1 ini, yaitu kelas untuk mahasiswa. Saya inisialkan dengan MHS, di mana isinya ada NPM, KTP, nama, kelas, tempat, dan alamat. Kemudian untuk kelas yang kedua itu untuk dosen ada NIDN, KTP, nama, tanggal, dan alamat. Yang ketiga itu adalah kelas mata kuliah, ada kode MK, nama MK, dan deskripsi. Oke, baiklah. Saya rasa sekian dulu penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.